Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, Anda ingin bertanya apa hukum anak kecil solat di saf pertama? Ya, waktu Imam Bukhari, waktu Nabi SAW pergi dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW pergi ke rumahnya Anas bin Malik, ya. Kemudian Nabi solat di rumah Anas bin Malik, ya. Maka Anas bin Malik berkata, aku pun bersaf di belakang Nabi bersama anak yatim. Kemudian sang nenek di belakang kami. Sang nenek di belakang kami. Jadi Nabi, kemudian saf pertama Anas bin Malik dengan anak yatim, yang kemudian nenek. Yatim dalam bahasa Arab adalah seorang yang belum balik. Seorang yang belum balik. Bapaknya meninggal dan dia belum balik. Itu namanya yatim. Kalau ibunya meninggal tidak dikatakan yatim dalam bahasa Arab, dalam istilah syar'i. Kalau dia sudah balik juga tidak dikatakan apa? Yatim. Yatim syaratnya bapaknya meninggal dan dia belum apa? Balik. Berarti anak ini disafkan pertama bersama Anas bin Malik. Dari sini para ulama mengambil dalil bahwasanya anak kecil boleh di saf pertama. Dengan syarat anak tersebut sudah bisa dibilangin, bisa diomongin, ya. Mumayyiz, dia bisa diomongin, dikasih tahu. Kemudian jangan langsung di belakang imam. Karena di belakang imam harus orang spesial. Imam lupa, imam batal, anak-anak enggak ngerti hukumnya. Tapi kalau anak kecil tersebut di saf pertama di bagian ujung kanan, ujung kiri, enggak ada masalah. Dan tidak boleh om-om datang, nak ente di belakang, om gantian. Tidak boleh. Dia mengambil hak anak tersebut. Jadi anak tersebut nanti jengkel. Ini om kurang ajar. Sudah datang terlambat. Ngambil apa? Saf saya, ya. Jadi boleh anak kecil di saf pertama di samping bapaknya. Yang penting anak tersebut bisa dikasih tahu. Kalau tidak bisa dikasih tahu, sebaiknya tidak usah dibawa ke masjid kecuali darurat, ya. Karena nanti dia akan gerak-gerak ganggu yang lain. Tapi kalau bisa dikasih tahu, dia bisa tenang, maka tidak apa-apa. Meskipun di saf pertama. Adapun sabda Nabi, liyalini minkum ulun nuha, ya, wal ahlam, hendaknya yang ada di belakang saya orang-orang dewasa. Itu adalah anjuran dari Nabi agar seorang segera di saf pertama, ya. Tapi bukan berarti melarang anak kecil di saf pertama, ya. Tapi syaratnya tadi jangan di belakang imam persis, tapi sebelah kanan atau sebelah kiri. Di antara kemudaratan kalau kita melarang anak kecil di saf orang dewasa, kita bilang anak kecil di belakang. Akhirnya bikin saf di belakang, bikin gerombolan, ya. Anak kecil semua bikin apa? Gerombolan. Akhirnya bikin kacau, ribut, ya. Maka sebaiknya ayahnya taruh di samping kanannya. Dan jangan sampingnya anak kecil juga, nanti mereka ngobrol. Jadi ayah, anak, ayah lagi, anak, tidak apa-apa, ya. Ustaz, apa hukumnya memakai behel, kawat gigi? Boleh atau tidak? Kalau gigi memang tidak sebagaimana yang seharusnya, artinya maju depan, mundur belakang, ya. Ya, naik ke atas misalnya. Maka itu tidak mengapa dalam rangka memperbaiki. Yang tidak boleh dalam rangka mempercantik itu enggak boleh. Kalau sudah bagus kemudian dipercantik tidak boleh. Tapi kalau memang tidak normal, monyong, kalau orang lihat mengganggu, tidak rata, suami lihat, aduh, setiap suami lihat enggak menarik, tutup misalnya. Nah, itu enggak apa-apa kalau itu pakai behel, ya. Berarti untuk mengembalikan kenormalan gigi tersebut, ya. Tapi kalau dalam rangka mempercantik, ya sudah bagus, kemudian dirapi-rapikan lagi, ya cuma sedikit saja kemudian bingung pakai behel, ya itu tidak boleh, ya. Itu namanya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan pikiran-pikiran di luar nalar? Ya sudah, jangan dipikirin. Ya, enggak masuk akal. Ngapain saya pikirin? Otak saya enggak sampai. Kalau saya tetap mikir, saya bahlul. Sudah enggak usah mikir. Iya. Seperti kita kan tahu otak punya keterbatasan. Sama, kita punya mata keterbatasan. Ustaz, bagaimana caranya saya selalu mikir pingin lihat di balik tembok? Itu pertanyaan sama. Ustaz, saya pingin sekali ngelihat sesuatu di balik apa? Tembok. Ente bahlul. Jangan dipikirin. Karena ente tidak bakalan bisa ngelihat yang di balik apa? Tembok. Sama, ente berpikir sesuatu yang di luar nalar tentang zat-zat Allah, tentang sifat Allah bagaimananya, ente bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Paham? Karena setan yang bawa antum. Kalau ente nekat berfikir, berarti ente bahlul. Karena itu di luar kemampuan apa? Otak. Paham? Sama. Bagaimana cara saya bisa mendengar semut bicara, ngomong? Enggak bisa. Dia taruh telinga gini pun enggak bisa. Ente masukin semut dalam telinga ente, dia maki-maki, ini bau, ente pun enggak dengar dia maki-maki. Ya sudah enggak, karena pendengaran ente terbatas. Kalau ente maksakan namanya bahlul.
Ustaz, bagaimana hukum orang tua yang membiarkan anaknya baru kelas 6 SD naik motor sendiri tanpa pakai helm? Wah ini. Ini curhat ya. Sudah pernah diingatkan pada orang tersebut agar anaknya di bawah umur tidak naik motor, tapi orang tuanya menjawab tidak apa-apa. Ya. Ya, kita kan sayang sama anak. Kita tidak boleh membiarkan anak kita melakukan hal-hal yang bahaya ya. Apalagi naik motor tanpa helm, kemudian jalan di jalan. Ya, kalau mungkin cuma antar tetangga ke tetangga, ya mungkinlah ya. Tapi intinya kita tidak boleh mengajari anak kita melanggar peraturan. Tidak boleh mengajari anak kita melanggar apa? Peraturan. Ya. Kalau ada orang mencela kita, kita yang salah. Kenapa kita membiarkan anak kita melanggar peraturan sehingga memancing orang lain untuk mencela kita? Karena kita dianggap tidak sayang sama anak, tidak tahu aturan ya. Ya, maka sebaiknya tidak usah karena bahaya anak SD kemudian naik motor itu bahaya ya. Tahu-tahu dia ke kanan ke kiri kemana-mana. Ustaz, apakah tafsir juz 30 dan juz 29 ada rencana akan dicetak lagi? Juz 29, qadarullah sudah habis jualan online ya. Tinggal tersisa di rumah saya yang untuk bagi gratis. Tapi saya tidak mau bagi antum gratis ya. Karena saya mau bagi untuk orang-orang khusus ya. Yang saya kenal ya. Sisanya sudah habis. Belum ada rencana untuk mencetak kembali. Tapi kalau juz 30 ada rencana untuk mencetak apa? Kembali. Karena di rumah saya satu buku pun tidak ada juz 30 ya. Jadi saya mau cetak lagi insyaallah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada yang menerjemahkan wajah sebagai keridhaan seperti illa btigha'a wajhi rabbil a'la, kecuali dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin tafsir dengan kelaziman. Tafsir dengan apa? Kelaziman. Tetapi sebaiknya kita terjemahkan letterlek saja dalam rangka mencari wajah Allah. Selesai. Dan istilah mencari wajah Allah itu maksudnya untuk mencari keridhaan apa? Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tatkala seorang menafsirkan dengan kelaziman, apakah dia sedang mentakwil atau sedang mentafsirkan lazim, kita harus mempelajari orang tersebut. Kalau orang tersebut ternyata di atas manhaj Ahlussunnah selalu menetapkan sifat-sifat Allah, berarti dia sedang menafsirkan dengan apa? Kelaziman. Kalau ternyata orang ini tidak menetapkan sifat-sifat Allah, berarti dia sedang mentakwil. Kembali kepada kita mengenali biografi orang tersebut. Paham? Kenapa saya mengatakan Imam Bukhari tidak mentakwil? Karena kita tahu dia menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu. Kenapa saya mengatakan Tabari tidak mentakwil? Tatkala dia mengatakan bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang, maksudnya dermawan. Karena dalam ayat yang lain dia menetapkan sifat tangan Allah dan membantah orang yang mentakwil tangan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ustaz, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa seorang ustaz bermanhaj Ahlussunnah dan boleh diambil ilmunya? Secara umum saya katakan, di antara sifat dai-dai sunnah secara umum adalah dai-dai yang punya perhatian terhadap tauhid, ya. Punya perhatian terhadap tauhid, ya. Meskipun mungkin dia ngajar fikih, mungkin dia ngajar yang lain, tapi dia punya perhatian untuk mengingatkan orang daripada kesyirikan, ya, daripada kemungkaran-kemungkaran yang berkaitan dengan tauhid, ya. Kemudian ada khurafat-khurafat dia ingatkan. Maka ini insya-Allah dai sunnah. Tinggal kita perdalami lebih lanjut. Tapi kalau ada dai ceramahnya 1000 ceramah tapi tidak pernah mengingatkan penyimpangan kaum sufia, ya. Tidak pernah bicara tentang kesyirikan yang ada, ya. Dia bicaranya hanya akhlak. Kemana-mana dia puji orang, yang menyimpang pun dia puji, ya. Terus kapan nahi mungkarnya? Kapan nahi mungkarnya? Saya katakan ikhwan, antum lihat tidak ada dai-dai seperti dai-dai di atas manhaj salaf yang begitu perhatian terhadap apa? Masalah tauhid. Ya. Sebagian dai-dai yang lain tidak begitu perhatian, ya. Tidak perhatian masalah apa? Tauhid. Bahkan mereka menghindar membahas masalah tersebut. Orang mau bikin macam-macam, mau bikin bid'ah, mau bikin apa terserah, yang penting kita bersahabat. Kaidah mereka demikian dan itu repot, ya. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah yang hak, tentu dengan hikmah. Ya, bukan sekedar yang penting kita berkawan, persatuan, sementara yang satu bikin ini, yang satu bikin musik, dia tidak pernah singgung. Saya sedih melihat ada seorang yang dikenal dia bertauhid, bahkan dia kencing masalah tauhid. Begitu dia sudah melebur dengan sebagian dai-dai yang lain, yang satunya mau bicara ini, mau bicara anu, tidak ada bantahan sama sekali. Tidak ada. Padahal dia tahu itu tidak boleh. Kenapa? Demi menjaga apa?
persatuan. Itu enggak benar. Kita ingin menasihati sama teman. Kalau teman kita bersalah, kita nasihati, bukan kita biarkan demi untuk menjaga persatuan. Kalau teman kita melakukan kesalahan, enggak enak, pekeuh, nanti dia benci sama saya, nanti menjauhi saya. Berarti Anda tidak sayang sama teman Anda. Oleh karenanya, dai sunnah secara umum, mereka kita lihat sifatnya yaitu menjelaskan tentang tauhid, kemudian mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang berkaitan dengan akidah. Insyaallah itu berarti orang itu punya ghirah tentang apa? Tauhid. Insyaallah itu dai di atas manhaj salaf. Tinggal kita pelajari lebih lanjut tentang dai tersebut. Bagaimana hukumnya istri solat jamaah dengan suami yang berdirinya sejajar dengan suami? Ya. Allah alam bisawab, yang setahu saya ya bahwasanya wanita tetap di belakang ya, wanita tetap di belakang ya. Karena waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami Anas bin Malik, tetap wanita di belakang. Padahal kita tahu ya tadi kan Nabi Anas bin Malik anak yatim sama seorang apa? Wanita. Padahal kita tahu solat di belakang sendirian kalau sengaja tidak sah, paham? Tidak sah seorang solat sendirian. Kalau tidak sah harusnya wanita tersebut maju bersama Anas bin Malik. Paham? Karena kalau dia sendirian tidak sah, tetapi tetap dia solat sendirian karena memang wanita tempatnya di belakang. Padahal Anas bin Malik ini neneknya. Mahram enggak dengan Anas? Mahram, tapi dia tetap di belakang. Padahal kita tahu Nabi melarang orang solat sendirian, bahkan pendapat yang benar tidak sah solatnya. Kalau dia tidak ada halangan, tidak ada uzur, maka tidak sah solatnya. Namun tetap dia di belakang meskipun sendirian, karena memang wanita tempatnya di belakang. Dan demikian kebanyakan ya, pendapat ulama-ulama madhab bahwasanya wanita safnya di belakang. Demikian juga seorang suami dengan istrinya, maka istri di belakang. Meskipun ada yang berpendapat bahwasanya wanita kalau sendirian maka dia di samping apa? Suaminya. Tapi itu dibangun di atas kias. Di atas apa? Kias. Seorang laki dengan laki, ya, kemudian wanita di samping suami. Ada sisi pendalilan, tapi kita punya pendalilan yang lain bahwasanya wanita tempatnya di belakang. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih memilih pendapat kalau seorang suami dengan istri, maka istri tetap di belakang. Kalau istrinya dua, jelas dua-dua di belakang ya. Katanya biar enggak khilaf, ya udah. Istrinya dua di belakang. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim.